Pembalasan Battery Kido alias Black Mamba yang ditayangkan tahun 2004 seakan dibuat untuk menggenapi harapan penikmat film akan suatu cerita penderitaan yang berakhir bahagia. Bagian kedua film Kill Bill meneruskan perjalanan hidup Battery Kido yang menuntut balas seorang diri, setidaknya ketika ia menghadapi Vernetta Green dan Oren Ishii. Ia hanya dibantu oleh Hattori Hanzo, pandai besi yang memberinya katana terbaik yang pernah dibuat. Dan pada volume kedua seri Kill Bill ini, ia mendatangi tempat kediaman Bud yang bekerja sebagai tukang pukul, klub malam My Club Totally Nude Girls. Dalam volume kedua seri Kill Bill ini, kita melihat setidaknya 10 scene film. Yang pertama adalah kilas balik tentang pembantaian yang terjadi El Paso, di mana Bill menemukan B, sapaan dari El Driver, untuk Battery Kido alias Black Mamba, yang tengah mempersiapkan perkawinan dengan Tony Plimpton. Ia bertanya kepada Bill bagaimana ia bisa menemukannya. Bill menjawab, "I am a man." Dalam kilas balik berdurasi 13 menit ini, kita mengetahui lebih jelas konstruksi konflik yang dikembangkan dalam cerita Kill Bill, yaitu suatu konflik dalam suatu kelompok pembunuh bayaran, di mana kehamilan Battery Kido membuat hubungan antara dua kekasih menjadi hubungan permusuhan tanpa belas kasih. Protagonis yang memutuskan untuk keluar dari skuad pembunuh bayaran harus menerima hukuman mati dari pimpinan, meskipun ia mengandung anak dari Bill. Sutradara film menyusun satu scene ketika Bill menemukan B dalam suatu bentuk dialog yang biasa-biasa saja, tanpa kecemasan dan kemarahan, namun diakhiri dengan suatu bentuk pembantaian yang tidak ditampakkan. Meskipun tidak ditampakkan, momentum pembantaian protagonis ini dipandang penting sebagai entry point dimulainya cerita volume kedua Kill Bill ini. Scene kedua menunjukkan respon Bill yang mengunjungi adiknya, Bud, tentang kemungkinan Bud kalah dalam pertarungan kecuali ia membuka diri bagi bantuan yang dapat diberikan Bill. Tampaknya Bud menolak bantuan itu dan ia lebih memilih menunggu Black Mamba datang. Skenario pertarungan 1 melawan 1 dipilih sutradara film yang memungkinkan alur cerita berjalan mulus dan personal. Akan tetapi satu scene dibuat sebagai gambaran bagaimana kehidupan Bud di gurun El Paso sekarang. Ia datang 10 menit terlambat dari waktu kerja. Atasan Bud memberhentikannya dari pekerjaan dan menyatakan secara terang-terangan kebenciannya pada topi koboi putih yang seharusnya tidak ia pakai ke tempat kerja. Ketika Bud kembali, Battery Kido telah menunggunya, tapi perkelahian tidak berlangsung lama karena Bud menembakkan peluru garam yang melumpuhkan, tidak mematikan. Bud menghubungi El Driver untuk satu transaksi jual beli pedang Hattori Hanzo dengan harga jutaan dolar. El sangat menginginkan pedang itu dan ia akan segera datang dengan setumpuk uang. El berpesan agar Bud membuat Battery Kido sangat menderita dan Bud memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Ketika sang protagonis yang sangat malang itu dikubur dalam peti mati, dalam perspektif logis, film ini berakhir karena Battery Kido, The Lonely Shepherd, benar-benar sendirian ketika ia menuntut balas. Tidak ada satu orang pun dihadirkan sebagai penolong dalam aksinya. Untuk membuat sang protagonis ini mampu melakukan yang ia inginkan, kita disuguhi satu flashback ketika Bill mengisahkan satu cerita tentang pendekar lotus putih, pemilik teknik tapak 5 langkah menghancurkan jantung. Kido bertanya apakah Pai Mei mengajarkannya kepada Bill. Tidak, jawab Bill. Scene berikutnya adalah kilas balik ketika Battery Kido menjalani pengajaran kejam dari Pai Mei. Suatu ilustrasi yang indah tentang bagaimana kanuragan dipelajari. Scene ini memiliki durasi cukup panjang, tidak kurang dari 19 menit. Melalui scene ini kita disuguhi argumentasi bahwa Black Mamba akan dapat lolos dari kubur dan melanjutkan cerita pembalasan dendam itu. Upaya yang gagal ketika menghadapi Bud tidak mungkin gagal untuk kedua kalinya. Akan tetapi ia melihat El Driver menemui Bud dan pertanyaan muncul apakah Battery Kido akan mampu melawan dua orang tokoh sekaligus.
Quentin Tarantino memilih skenario unik dalam alur film ini. Alih-alih menampakkan keunggulan kanuragan Black Mamba, julukan yang diberikan Bill kepada Beatrice Kiddo, sang sutradara memanfaatkan unsur keserakahan dan kerapuhan dari anggota Deadly Weaver Assassination Squad pimpinan Bill ini. Sebelumnya Bill pernah menilai bahwa tanpa bantuannya Bud akan kalah menghadapi Beatrice Kiddo. Namun ternyata Bud tewas dipatuk ular Black Mamba yang sangat beracun. Pemberian dari California Mountain Snake, julukan Eldriver. Lalu satu hidangan perkelahian dua wanita mematikan selama 7 menit dimulai dengan tendangan kaki Black Mamba di menit ke-63. Mengambil tempat kediaman sempit mendiang Bud yang telah tewas. Gesekan fisik tanpa hiruk-pikuk dan saling membalas. Adegan perkelahian ini terlihat sangat keras namun mengambil momen sangat dramatis ketika El terjungkal berputus asa setelah kehilangan satu mata kirinya. Kedua matanya kini hilang. Pembalasan dari Black Mamba yang tidak mematikan tapi sangat menyakitkan. Setelah menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada Bud dan apa yang ia tinggalkan kepada Eldriver, babak terakhir misi Beatrice Kiddo adalah bertemu dengan Bill untuk penyelesaian satu lagi urusan yang belum selesai. Untuk menemukan Bill, Bee mengetahui kepada siapa ia harus bertanya karena ia mengenal musuhnya. Bill dinarasikan mengkoleksi figur ayah yang tidak pernah ia miliki. Dan yang pertama kali adalah Esteban Vihayo, pemilik pelacuran di Acuna, Meksiko selama 50 tahun. Melalui dialog selama 6 menit, informasi keberadaan Bill telah diungkapkan. Bahkan Esteban akan memberi Bee sebuah peta. Mengapa Esteban begitu mudah memberikan informasi ini? Karena Bill menginginkannya. Lalu babak akhir film Kill Bill volume 2 pun segera dimulai. Skenario akhir Kill Bill volume 2 berlangsung cukup lama, tidak kurang dari 36 menit. Bee menyelinap masuk kamar di Villa Quattro dengan sepucuk pistol dan katana. Namun yang ia temukan sungguh mengejutkan. Bill ada di sana dengan seorang anak perempuan bermain tembak-tembakan. Bang, bang. Kiddo pun harus berpura-pura mati. Setelah adegan ramah tamah selesai, Bill memaksa Bee untuk diam dengan menembakkan serum di kaki. Dan monolog pun mengisi sampai akhir scene dengan klimaks Beatrice Kiddo menggunakan teknik tapak 5 langkah menghancurkan jantung. Dan Beatrice Kiddo pun berakhir bahagia. Terima kasih telah menonton.